pimpin dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa berjumpa mungkin secara virtual, tapi kami percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah dibatasi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan sedikit mendengar karya Allah yang ajaib dalam kehidupan kami satu sama lain. Kiranya melalui semua itu Bapa, kami terus diingatkan bahwa Allah terus bekerja. Allah terus memperhatikan kami di masa-masa muda kami. Bahkan Allah menyediakan masa depan yang penuh dengan sukacita dan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan berita tentang-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, salam teman-teman. Ya, kembali lagi saya menyapa buat teman-teman yang baru hadir, yang ada Bang Esen dan Bang Billy, welcome. Oke, kita masuk dalam sharing. Nanti kita akan berbagi satu sama lain, ya mungkin tidak bisa semua, tapi yang bersedia saja di akhir dari sharing saya ini. Ya, gerakan kita ini didasari dari sebuah berharganya sebuah anak muda atau anak milenial ya saat ini, karena kita tahu bahwa dunia saat ini juga sedang berupaya untuk mendapatkan seluruh kehidupan anak muda, mulai dari mereka menciptakan game ya teman-teman, mulai dari mereka menciptakan konten-konten ya, atau konten-konten kreator ya, mungkin ya prank dan lain sebagainya, bahkan mereka menghabiskan banyak biaya untuk merebut ya konsumen dari anak muda. Itu menggambarkan bahwa anak muda saat ini ya ditangkap, mata dunia menangkap bahwa mereka berharga, mereka adalah aset terbesar. Jadi golongan kita ini, bahkan generasi milenial dan Gen Z ini adalah aset sebenarnya. Nah, kalau kita tidak bersepakat, kita tidak bersehati untuk memberikan perhatian khusus terhadap anak muda, maka akan banyak anak muda yang berbondong-bondong untuk mengikuti hal dunia. Nah, dengan hal itu, dengan pengertian itu, kita ya ada di sini, kita saling mendukung satu sama lain. Bahkan di luar ini kita juga semakin bertanggung jawab akan hidup anak muda yang lain ya, karena we are the leader, kita adalah pemimpin ya. Pemimpin bukan tidak dibatasi oleh jabatan, tetapi lebih kepada fungsional kita. Apapun yang kita lakukan saat ini, kita adalah pemimpin. Nah, izinkan saya untuk sharing kali ini. Sharingnya yang seperti yang di flyer ya, lead in the time of crisis. Leading in the time of crisis, artinya memimpin saat krisis. Memimpin saat krisis. Nah, krisis ini dalam kehidupan manusia nggak pernah ada akhirnya. Ya, tidak pernah ada akhirnya. Artinya selama kita hidup pasti kita mengalami krisis. Makanya itu kita mau melihat apa maksud Tuhan ya. Setidaknya ada beberapa yang saya akan bagikan yang sudah saya terima dari beberapa tokoh yang sudah saya pelajari dari tokoh tertentu, yang akan coba saya bagikan di sini. Ya. Selama kita hidup pasti kita mengalami krisis. Oleh sebab itu kita mau tahu apa maksud Tuhan ya memberikan krisis itu dalam hidup kita. Karena kalau kita nggak tahu maksud Tuhan, maka kita salah meresponnya. Cenderung kita lebih ketika krisis itu datang, cenderung kita lebih mengeluh dan lain sebagainya. Ya, ketika kita kapasitas kita sebagai pemimpin tentu tidak bisa seperti itu lagi. Kita harus melihat rencana Tuhan terhadap hidup kita ketika Tuhan memberikan krisis itu. Ya, sebelum ke beberapa hal apa maksud Tuhan untuk memberikan krisis itu, ya mungkin saya akan bagikan apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi krisis. Yang pertama,
Oke, sebenarnya saya mau sharing screen ya teman-teman. Tunggu ya teman-teman. Terlihat ya? Oke, ya. Apa yang perlu kita lakukan saat menghadapi krisis? Setidaknya ada 3 hal, yaitu yang pertama discernment, kearifan atau kita lebih mengenalnya adalah kebijaksanaan. Dalam doa kita kepada Tuhan, kita perlu meminta hikmat Tuhan untuk mengetahui maksud Tuhan dalam rencananya, ya. Maksud Tuhan dalam memberikan krisis itu terhadap kita, ya. Agar yang seperti saya sampaikan tadi, kita tidak lebih jatuhnya kepada mengeluh, kita jatuhnya kepada sebuah sikap hati yang pahit terhadap Tuhan. Ketika kita sudah diberi kebijaksanaan, kita perlu dalam doa-doa kita minta keberanian kepada Tuhan. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk bertindak saat masa-masa krisis. Keberanian untuk melangkah saat masa-masa krisis. Karena dalam masa-masa krisis kita tidak boleh diam di tempat atau tidak melakukan apa-apa. Atau kita melakukannya dengan sembarangan. Itu 2 hal yang tidak boleh dilakukan saat masa-masa krisis. Sebab kalau kita diam di tempat, waktu itu berjalan. Dan waktu yang kita tunggu itu porsinya akan lebih berat. Kalau kita dikasih porsi ringan saja kita tidak bisa menghadapi, apalagi yang lebih berat. Nah, 2 hal itu yang tidak bisa kita lakukan di saat masa krisis. Oleh sebab itu dalam doa-doa kita butuh ya keberanian yang daripada Tuhan untuk ada dalam hidup kita. Yang ketiga, favor, kebaikan hati. Ya, ketika kita sudah berani melangkah, berani bertindak, ya, berani bermarifat, ya, kita perlu kebaikan hati. Untuk apa, teman-teman? Kebaikan hati digunakan untuk kita memberkati apa yang telah kita lakukan. Seperti program ini, kita bukan hanya membuat program, kita bukan hanya berencana, kita bukan hanya nanti saling share satu sama lain, ya nanti habis ini saya, besoknya mungkin Bung Melben, besoknya siapa, bukan hanya seperti itu. Tetapi kita juga disediakan tempat untuk menunjukkan kita bermurah hati, terlibat untuk memberkati apa yang kita sudah mulai ini. Ya, favor, kita perlu kebaikan hati. Karena banyakkan orang ya mudah untuk menolong, tetapi untuk memberkati belum tentu. Menolong ya bisa saja dengan jasa, memberkati itu lebih kompleks. Ya, itu 3 hal yang perlu kita lakukan di saat masa krisis tiba. Kita perlu kearifan, discernment, kita perlu courage, kita perlu berani, kita perlu favor, kebaikan hati kita untuk memberkati apa yang kita kerjakan. Nah, setidaknya saya menulis ada 4 di sini tujuan krisis yang boleh teman-teman catat, ya. Bahkan nanti teman-teman juga bisa men-share salah satu krisis yang teman-teman hadapi selama mungkin 5-10 tahun ke belakang, ya. Maksud Tuhan apa? Mungkin ada salah satu poin di sini, ya. Yang pertama, alignment, penjajaran. Kadang Tuhan memberikan krisis kepada kita untuk alignment, ya, untuk menjajarkan. Kadang visi kita sama visi Tuhan berbenturan, ya. Tuhan sebenarnya mau kamu melakukan ini, tetapi kita ya sebagai kehendak bebas kita sering melakukan di luar dari rencana Tuhan. Ya, kita sadari manusia penuh dengan masa kebodohan. Ada beberapa hal yang mungkin di luar dari kesadaran kita, itu yang disebut masa kebodohan. Nah, Tuhan memberikan krisis kepada kita untuk me-alignment kita, menjajarkan agar visi kita dengan visi Tuhan selaras, ya, menjajarkan, menyetarakan. Nah, atau visi kita dengan visi Tuhan saling bertolakan, ya. Artinya kita tidak
bertabrakan lagi, tapi sebenarnya kita menghindari misi Tuhan. Kita sadar tapi kita menghindari. Nah, Tuhan perlu memberikan krisis itu. Kalau di dalam Alkitab ya, itu ada kisahnya Yunus. Ya teman-teman, sebenarnya dia tahu visi Tuhan apa atas hidupnya, tetapi dia menghindar. Makanya Tuhan beri krisis dalam hidupnya. Ingat ya kisah ini ya. Untungnya dia bertobat waktu itu, berbalik kepada Tuhan. Ya ini tujuan krisis. Alignment, ya, penjajaran mendatangkan pertobatan. Andai kata Yunus itu tidak bertobat teman-teman, ya bukan lagi keluar sebagai Yunus, tetapi keluar sebagai ya sorry saya katakan, lewat pantat ikan besar kan, ya pasti jadi barang yang nggak berguna lagi gitu kan. Tapi untung krisis masih diberikan kepada Yunus ya, jadi dia bisa mulai menjajarkan visinya sama dengan Tuhan. Yang kedua, discern, memperlihatkan atau show your character. Ketika krisis itu diberikan kepada Tuhan, Tuhan ingin menunjukkan karaktermu sesungguhnya. Kalau dalam pelayanan kita ya saat ini, krisis ditunjukkan Tuhan ya mungkin lebih kepada motivasimu apa untuk melayani Tuhan. Krisis itu diberikan Tuhan terhadap kita untuk menunjukkan kualitas karakter kita, motivasi kita, atau lain sebagainya. Jadi krisis tidak membentuk karakter. Karakter dibentuk itu dari hari-hari kita bersama Tuhan, ya, hari-hari yang penuh damai. Nah, saat menghadapi krisis itu nggak membentuk karakter kita. Justru krisis itu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Kamu tuh ajar atau kurang ajar, ketahuan saat krisis itu terjadi. Kamu tuh dulu ngomongnya setia kepadaku, coba aku mau beri krisis, kamu tetap setia nggak sama aku? Nah banyak ya contoh di Alkitab ya, ketika ada krisis justru dia menunjukkan kualitasnya sebenarnya. Nah krisis diberikan Tuhan untuk memperlihatkan karakter kita, memperlihatkan motivasi kita dalam mengiring Tuhan. Lalu yang ketiga, krisis diberikan kepada kita untuk masuk grow capacity, ya, pertumbuhan kapasitas kita. Mungkin dulu kita tidak tahu, ya, mungkin dulu kita sama sekali tidak berpengalaman, tetapi Tuhan memintamu untuk melayani di tempat A, Tuhan memintamu untuk melayani di tempat B, yang sebenarnya sama sekali kamu tidak tahu. Itu krisis, ya, itu krisis. Tetapi melalui itu kita dapat grow capacity. Kapasitas kita makin berkembang. Dulu yang kita anggap kita tidak bisa, dulu yang orang menganggap kita ya sebagai orang yang tidak diperhitungkan, tetapi melalui keyakinan kita bersama Tuhan, kepercayaan kita untuk Tuhan, karena Tuhan selalu menuntun kita memiliki perkembangan kapasitas kita. Jadi kita bisa melakukan secara akselerasi percepatan karena kapasitas juga mengalami pertumbuhan. Kemungkinan yang keempat, new season atau awal yang baru. Teman-teman, kita pernah kecil ya. Krisis yang kita hadapi waktu kecil dengan remaja itu berbeda. Ya. Artinya krisis jika itu diberikan kepada Tuhan, ya, itu menunjukkan bahwa kamu harus mulai season yang baru. Waktu kecil krisismu mungkin ya masalah keuangan, mungkin ya mau jajan harus minta orang tua, kalau nggak dikasih nangis, ya cuma bisa nangis, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi waktu remaja krisismu lebih kompleks teman-teman, mungkin pergaulan,
mungkin kamu di situ tidak dianggap oleh teman-temanmu dan lain sebagainya. Ya, itu adalah sebuah krisis. Artinya krisis benar-benar menunjukkan bahwa kamu harus memulai season yang baru. Ya. Pada umur tertentu krisis sengaja diberikan. Ketika kamu remaja, terus ketika kamu menginjak dewasa, itu krisis berbeda lagi. Artinya benar yang saya katakan tadi, bahwa di dalam krisis kita tidak boleh diam saja. Kita tidak boleh melakukan semuanya dengan sembarangan atau suka-suka gue, ya. Karena krisis bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kita, untuk alignment kita, menjajarkan kita terhadap misi Allah, untuk discern, memperlihatkan kualitas kita. Jadi kita nggak boleh ketika menghadapi krisis diam-diam saja. Oke. Kalau kita baca di Alkitab ya teman-teman, ada sebuah kebenaran yang bisa kita ketahui tentang krisis ini. Justru pemimpin hebat itu muncul saat ada krisis. Teman-teman kalau nggak setuju nanti bisa beri argumennya, ya. Pemimpin-pemimpin hebat itu muncul di saat ada krisis. Ya. Bangsa Israel ketika mengalami kompleksitas krisis, ya, dalam perjalanannya, di situ ada pemimpin-pemimpin hebat yang muncul. Nah, saya mau beri pesan, ya. Pesan ini sebenarnya pesan Mordekai kepada Esther. Ya. Kalau kamu atau kita, ya, diam saja, bahasanya saya buat bahasa kita sehari-hari. Ya, Tuhan akan mendatangkan pertolongan dari tempat lain. Artinya kalau kita nggak bergerak pun sebenarnya Tuhan enjoy aja. Tapi ingat, Tuhan bisa memakai orang lain untuk menjadi alatnya. Artinya apa? Kita nggak bisa diam aja dong. Ya, kita nggak bisa diam aja. Kita harus berani melangkah, berani bergerak untuk merangkul seluruh anak muda, ya, di Indonesia dengan sebesar kekuatan kita. Ya, saya percaya sekecil apapun yang kamu kerjakan, yang kita kerjakan, kalau itu untuk Tuhan, semua nggak akan sia-sia. Amin ya teman-teman, ya. Kita nggak perlu bermimpi untuk bisa memberkati desa tertentu. Semua orang miskin di situ semua tertolong, nggak perlu. Cukup tolong apa yang ada di depanmu saat ini, berkati dia. Sekecil apapun itu, saya percaya Tuhan tidak akan melihat itu sebagai hal yang kecil. Bahkan kita akan menuai suatu hal yang besar dari taburan-taburan kecil itu. Amin.